Para pemimpin dunia membahas keadaan ekonomi global pada pertemuan kemitraan untuk infrastruktur dan investasi global. Acara sampingan di KTT G7 ini diadakan di Hiroshima dan ikut dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Grand Hiroshima, Jepang, 7 pemimpin negara maju dan lembaga yang tergabung dalam Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global atau PGII membahas upaya kolaboratif oleh G7 untuk mendanai proyek infrastruktur di negara-negara berkembang. Tahun lalu, para pemimpin mengumumkan rencana untuk mengumpulkan 600 miliar dolar Amerika selama 5 tahun. Dana raksasa ini untuk membiayai peluncuran proyek infrastruktur di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Beberapa pengamat menilai skema 2022 ini sebagai langkah balasan G7 terhadap rencana program Belt and Road China. Sementara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak para pemimpin negara G7 untuk bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui investasi yang nyata untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan. Jokowi menjelaskan pembangunan infrastruktur di Indonesia sebelumnya hanya terpusat di Pulau Jawa. Akibatnya pembangunan tidak merata dengan sebaran jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian di tanah air. Pembangunan infrastruktur baik berupa seaport, airport, kemudian jalan tol, kemudian power plant adalah agenda besar Indonesia dalam meletakkan fondasi kemajuan untuk menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya saing bangsa. Sebelumnya pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Pulau Jawa. Satu pulau dari 17.000 pulau yang dimiliki oleh Indonesia, yang akhirnya berdampak pada 56% penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan 58% aktivitas ekonomi juga terpusat di Pulau Jawa. Ketimpangan ini yang terus kita tekan melalui pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, baik berupa sekali lagi seaport, power plant, airport, jalan tol semuanya. Showcase transformasi. Mengenai pembangunan ibu kota negara baru atau IKN, Jokowi mengatakan pendanaan pembangunan infrastruktur dasar IKN berasal dari APBN. Pemerintah akan membuka peluang pendanaan dari pihak swasta atau investor apabila indikator tingkat efisiensi dari pembangunan tersebut dinilai baik. Pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting lewat investasi yang konkret dan pembiayaan inovatif lainnya. Pemirsa, Presiden Jokowi juga sempat menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Hiroshima, Jepang hari Sabtu. Isu-isu yang dibahas adalah kerjasama penanganan perubahan iklim. Presiden Jokowi dan Presiden Lula da Silva meyakini bahwa hubungan Indonesia dan Brasil akan semakin meningkat ke depannya. Dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Riga Royal, Hiroshima, Jepang, isu utama yang dibahas adalah upaya kemitraan di bidang kehutanan. Indonesia dan Brasil adalah dua negara yang memiliki hutan hujan tropis yang cukup besar, sekitar 30% dari jumlah hutan hujan tropis di dunia. Sedangkan isu lain yang dibahas adalah mengenai kerjasama penanganan perubahan iklim dan peningkatan kerjasama dalam pengembangan peternakan dan pengadaan daging bagi Indonesia. Presiden Lula sendiri sangat mengharapkan Presiden Jokowi dapat berkunjung ke Brasil. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Lula da Silva antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri BUMN Erick Thohir.